Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Ahmad Wahidul Kohar dari jurusan Matematika Universitas Negeri Surabaya untuk memaparkan makalah kami yang berjudul Menilai Kualitas Soal Model PISA berdasarkan level penggunaan konteks untuk masalah matematika. Jadi latar belakang dari penelitian ini adalah adanya perkembangan penelitian terkait dengan konstruksi soal model PISA, terutama di Indonesia selama kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Ya, misalkan dalam merancang soal PISA tersebut, seorang perancang perlu memerhatikan bagaimana memilih dan mengajukan tugas atau masalah matematika yang sesuai dengan kerangka literasi matematika PISA. Kemudian juga seorang perancang juga perlu mengetahui tentang konsep masalah yang autentik, ya, di mana pemecah masalah tersebut haruslah secara pribadi dapat terlibat dalam konteks yang bermakna. Nah, dan konteks yang bermakna tersebut haruslah berlawanan dengan konteks imajinatif, di mana konteks tersebut dibuat-buat untuk digunakan dalam memecahkan masalah PISA, gitu kira-kira. Oke. Nah, ada tantangan bagi seorang perancang soal model PISA dalam mengkonstruksi soal model PISA, ya. Di antaranya adalah bagaimana cara merancang soal yang masuk akal, yang memiliki informasi yang cukup, yang masalahnya dapat dimodelkan secara matematis, ya. Kemudian memiliki bahasa yang mudah diakses, menarik, tidak terlalu sulit, juga tidak terlalu mudah, ya. Kemudian pertanyaannya tidak dibuat-buat, kemudian dapat sedapat mungkin dapat diakses secara merata, ya, baik dari segi gender, jenis budaya maupun kondisi kehidupan lainnya. Oke. Nah, beberapa penelitian PISA, terdampak PISA tersebut terhadap penelitian pengembangan sangat luar biasa di Indonesia terakhir ini, kira-kira. Dari jurnal internasional bereputasi maupun jurnal nasional terakreditasi maupun dari prosedur terindeks, banyak yang melaporkan tentang bagaimana soal-soal model PISA itu dikembangkan dari berbagai macam sudut pandang, ya, seperti yang ditunjukkan dari laporan seperti ini, ya. Oke, beberapa aspek yang diambil misalkan oleh para perancang soal model PISA itu seperti dari misalkan domain konteksnya, ya, ada personal, ada misalkan societal atau umum, ya, kemudian scientific dan lain-lain. Kemudian domain konten misalkan dari segi domain peluang dan statistik, ya, dari geometri, dari uncertainty in data, ya, change and relationship atau fungsi dan aljabar dan sebagainya. Local wisdom juga menjadi salah satu perhatian, misalkan dengan menggunakan kearifan lokal budaya tertentu di daerah tertentu, misalkan di Jambi, bagaimana masyarakat orang Jawa Timur dan sebagainya. Dan juga misalkan dari matematika kompetensis, ya. Jadi soal yang dirancang bagaimana membuat soal PISA yang mengungkapkan, mengeksplorasi kemampuan bernalar, kemampuan komunikasi dan sebagainya. Dan bahkan aspek yang kekinian seperti misalkan situasi COVID, ya, COVID-19, dan misalkan pada waktu itu ada Asian Games, itu juga digunakan oleh para perancang soal model PISA untuk mengkonstruksi soal-soal ala seperti bisa, gitu. Nah, tetapi ada satu aspek yang yang belum dijadikan pertimbangan, ya, atau sudut utama dalam pengembangan soal model PISA, yaitu adalah level penggunaan konteks, ya. Padahal level penggunaan konteks ini merupakan salah satu poin penting dalam penyusunan soal model PISA, ya. Oke. Mengapa ini penting? Karena kita lihat beberapa definisi dulu. Jadi konteks sebuah masalah itu disepakati sebagai sebuah informasi yang terkandung atau pada saat yang sama itu melingkupi pernyataan dari suatu masalah matematik yang perlu dimatematisasikan, ya. Mungkin saja informasi tersebut diperlukan atau tidak diperlukan, ya, ketika menyelesaikan sebuah masalah. Nah, berkaitan dengan level penggunaan konteks, ya. Di penggunaan konteks itu menunjukkan sejauh mana pemecahan suatu masalah itu memerlukan keterlibatan dengan konteks untuk merumuskan atau merancang masalah dalam bentuk matematik, memecahkannya, dan kemudian menafsirkannya kembali ke dalam konteks masalah yang diberikan. Oke.
Sehingga dari dasar latar belakang tersebut kami mengambil tujuan penelitiannya, menentukan tujuan penelitian yaitu menganalisis level penggunaan konteks pada soal model PISA yang dirancang oleh para perancang pemula soal model PISA dalam beberapa penelitian pengembangan. Maka kajian teoretik yang kita ambil adalah tentu saja berdasarkan kategorisasi level penggunaan konteks dalam soal atau tugas masalah matematik. Di tabel ini Bapak Ibu bisa melihat untuk yang berwarna sama itu menunjukkan konsistensi. Dan artinya kalau zero order itu levelnya adalah konteks paling rendah gitu kan, yang setara misalkan dengan no konteks dan camouflage-nya punya Delans dan border problem punyanya Stillman ya. Demikian juga untuk Swan, jadi pure mathematical task dan illustrative application. Nah, demikian juga untuk yang lainnya, second order. Nah, semakin ke bawah itu menunjukkan semakin tinggi nilai dari penggunaan konteks yang, keterlibatan konteks yang digunakan dalam masalah matematik. Yang terbaru Bapak Ibu, di Salgado 2016 itu mencoba untuk membuat apa namanya, memperbarui kategorisasi konteks yang telah dirancang oleh para peneliti sebelumnya ya, terutama melihat dari karangan OECD ya, punyanya OECD ini yang zero order sampai second order dan punyanya Delans, di mana zero order, first order, dan second order itu oleh Salgado dikategorisasikan menjadi dua tipe, yaitu ketika bagaimana melibatkan konteks ketika memformulasikan masalah ke dalam bentuk matematik, dan juga ketika menginterpretasikan hasil matematik ke dalam konteks kembali gitu ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa melihat karyanya Salgado menitikberatkan pada dua tipe, dua macam ya, jadi ketika dia memformulasi konteks ke dalam masalah matematik, dalam bentuk matematik, dan menafsirkannya kembali ke dalam konteks masalah. Nah, misalkan zero order ini konteks benar-benar tidak dipakai gitu kan ya, walaupun sudah kita identifikasi tetapi tidak dipakai dalam menyelesaikan masalah. First order itu digunakan tetapi poinnya adalah ada clue yang jelas gitu kan ya dalam menggunakan konteks ini untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau yang second order itu juga tentu saja konteksnya digunakan, hanya saja tidak diberikan secara langsung ya, perlu penelaran yang lebih lanjut ataupun penggunaan asumsi yang lebih mutakhir ya dalam melakukan pemecahan masalah. Nah, dari kategorisasi ini kami mengumpulkan ya data dari 130 item soal yang ditulis oleh 15 penulis ya dari berbagai apa namanya penulis dari Indonesia yang pada waktu itu menyerahkan draft soal prototipe pertama soal model PISA ke peneliti gitu ya. Kemudian dilakukan proses review. Dari proses review pertama tersebut ada beberapa aspek yang ditinjau ya dari soal yang dikembangkan. Misalkan saja aspek dari S1 atau subjek pertama itu mengambil aspek local wisdom atau kearifan lokal ya dalam mengembangkan soal PISA dan juga demikian yang lainnya. Nah, untuk menganalisis data, kami menganalisisnya berdasarkan apakah misalkan masing-masing dari setiap item yang kami kategorisasikan itu akhirnya masuk di zero order, first order, ataupun second order. Dengan terlebih dahulu menilai apakah soal atau item yang kami identifikasi tersebut termasuk plausible atau masuk akal ya, atau tidak. Nah, untuk yang implausible atau yang tidak masuk akal itu adalah masalah yang mengandung asumsi yang tidak valid ya, sehingga karenanya tidak bisa kita gunakan untuk memecahkan masalah tersebut ya. Tidak masuk akal untuk dipecahkan ya, bahkan dengan menambahkan informasi. Oke. Sehingga dari analisis tersebut kami mendapatkan kuantitas seperti ini Bapak Ibu. Jadi paling banyak memang tetap plausible ternyata masuk akal ya. Tapi dari plausible tersebut yang paling banyak adalah first order memang ya. Jadi jenis artinya konteks memang digunakan hanya saja secara eksplisit diketahui. Sedangkan yang paling sedikit adalah second order ya. Jadi memang ini merupakan jenis yang paling
jarang ditemui dalam soal yang dibuat oleh para perancang soal. Nah, bagaimana kami mengkode respon tersebut, Bapak Ibu? Nah, kita berikan contoh ya. Contoh soal ini menunjukkan tentang bagaimana kita mau mengestimasi banyaknya jumlah jamaah gitu kan dalam sebuah masjid dengan beberapa informasi seperti ini ya. Nah, kita ketika membaca soal ini itu kita akan langsung harusnya bisa mengidentifikasi konteks-konteks apa saja yang terdapat dalam situasi ini. Nah, konteks tersebut kan ada yang sifatnya diperlukan dan ada yang tidak diperlukan gitu kan ya. Nah, ketika diperlukan itu sejauh mana? Apakah sudah tampak dengan jelas atau perlu kita melakukan identifikasi lebih lanjut ya, karena mungkin kurang jelas ya clue-nya. Nah, misalkan seperti ketika kita membahas soal ini mungkin ada konteks tentang gerakan sholat, lama sholat, pakaian sholat bahkan ya. Tapi ini kan tidak diperlukan gitu kan dalam menyelesaikan soal ini, karena kan disuruh untuk mengestimasi gitu. Sedangkan tentang masjid penuh jamaah ya ada informasinya. Kemudian ukuran masjid 20 kali 15 ya. Ini kan informasi-informasi yang jelas ya, yang sudah ada tertulis dalam soal ini. Tetapi untuk rata-rata ukuran tempat yang berbentuk persegi panjang ya, yang dibutuhkan oleh seseorang misalkan ketika sholat itu, dan juga mungkin banyak soft ya, ketika diberikan ukuran ini juga mungkin tidak terlalu jelas diberikan. Nah, maka untuk yang seperti ini, maka kita identifikasi sebagai second order use of context ya, karena ada informasi yang diperlukan tetapi clue-nya tidak diberikan secara jelas, yaitu tentang banyak soft maupun rata-rata ukuran tempat seorang untuk sholat. Kira-kira. Nah, kita ke beberapa contoh ya dari masing-masing respon. Jenis implausible. Misalkan mengapa soal ini dikatakan implausible? Jadi seharusnya kalau kecepatan itu kan diukur secara sesaat ya, continue begitu kira-kira. Namun tabel ini menunjukkan bahwa aturan denda per kilometer menyiratkan pemantauan secara terus-menerus ya. Sedangkan sensor yang disediakan setiap 20 km itu tampaknya mengukur kecepatan yang diskrit ya. Dan asumsi dibuat tentang perilaku pengemudi di antara sensor. Nah, seharusnya kan menurut grafik yang diberikan setidaknya kecepatan diukur setiap kali kendaraan melintasi jalan raya. Nah, sehingga dari sini saja kita tidak bisa menyelesaikan soal ini secara kontekstual gitu kan ya. Jadi ada asumsi yang tidak valid gitu. Nah, mengapa soal ini dikatakan soal yang zero order gitu Bapak Ibu? Kita lihat bahwa konteks ini tidak relevan dengan latihan untuk menemukan bentuk luas ya, luas ini misalkan. Selain itu, sebenarnya jika pernyataan tentang kolam besar ya miliknya Pak Rudi ini dihilangkan misalkan, masalah tentang membandingkan dua bentuk ini ya, luas dua bentuk ini masih bisa diselesaikan ya. Ya kan? Selain itu, konteks dapat ditukar dengan konteks lain ya, tanpa mengubah tuntutan masalah. Artinya konteks ini tidak diperlukan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian untuk yang first order ya, dalam soal ini konteks yang dapat diidentifikasi adalah fakta jumlah pengunjung candi misalkan ya. Kemudian diagram garis yang menyiratkan data diskrit kan ya, tentang pengunjung yang dicatat per jam ya. Nah, jumlah pengunjung masuk dan keluar pun juga menunjukkan jumlah kumulatif ya, misalkan tentang jumlah pengunjung setiap jam ya. Kemudian juga misalkan pemecah soal ya perlu melihat bahwa perlu mengurangi ya jumlah pengunjung masuk dan jumlah pengunjung keluar, kemudian menambahkan jumlah pengunjung pada jam berikutnya ya dan seterusnya. Nah, sehingga diperoleh banyaknya visitor atau pengunjung pada saat jam 13. Nah, ini kan artinya konteks yang ada di sini kan dipakai ya untuk menyelesaikan soal ini. Selanjutnya, mengapa soal ini dikatakan second order ya Bapak Ibu? Nah, dalam konteks ini kan yang perlu kita identifikasi misalkan tentang bentuk gentongnya ya, misalkan. Kemudian ada juga debit air ya, misalkan debit air yang keluar dari tong. Dan juga mungkin perubahan ketinggian permukaan air ya setiap waktu. Nah, ini kan informasi yang diperlukan tetapi tidak diberikan secara jelas ya dalam soal. Sehingga dari ini kita bisa pastikan ini termasuk dalam second order use of context. Nah, baik, masuk ke discussion dan conclusion.
fakta bahwa banyaknya soal model PISA dengan penggunaan konteks order kedua yang relatif sedikit, ya perlu dipelajari lebih lanjut, ya, misalkan. Kemudian penelitian ini memang tidak berfokus pada penggunaan sintaks dalam susunannya, yaitu yang mengacu pada struktur tata bahasa, karena memang pada waktu itu soal diberikan pada tahap awal pengembangannya, belum sampai kepada finalisasi di tahap apa namanya, perbaikan tata bahasa gitu kira-kira. Nah, sebagai saran mungkin kerangka kerja Sagado itu bisa digunakan untuk menilai sejauh mana soal yang dikembangkan, soal model bisa dikembangkan itu memenuhi kriteria bisa atau tidak, ya. Nah, sehingga kategorisasi level konteks itu dapat digunakan untuk baik untuk menilai literasi matematika siswa ataupun untuk menggunakan dalam praktek pengajaran di kelas. Baik Bapak Ibu, ini referensi saya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.